Aku tak pernah menyangka, hidupku yang tampak baik-baik saja bisa runtuh hanya karena satu kalimat yang diucapkan dengan suara gemetar, lirih, dan penuh ketakutan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya seperti petir yang menyambar tepat di tengah dadaku. Mbak Yu, nanti jam 12 malam, turunlah ke ruang bawah. Jangan bawa siapa-siapa. Lihat sendiri apa yang dilakukan suamimu. Aku terdiam. Waktu seolah berhenti. Napasku tercekat di tenggorokan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Aku menatap wajah adik iparku yang pucat pasi. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menggenggam ujung bajuku. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Dia tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar, seolah menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Aku sudah lama ingin bilang. Tapi aku takut. Takut terjadi apa-apa sama Mbak Yu. Sejak saat itu hatiku tidak lagi tenang. Ada perasaan asing yang menyelinap perlahan, seperti firasat buruk yang terus mengetuk-ngetuk kesadaran. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanya prasangka. Suamiku orang baik. Suamiku imamku. Suamiku tidak mungkin menyimpan sesuatu yang gelap. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa begitu nyata, begitu berat. Seolah semesta sedang memberiku peringatan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisahku, kisah yang akan aku ceritakan ini bukan sekedar cerita, melainkan potongan hidup yang benar-benar terjadi. Kisah tentang kepercayaan, tentang cinta yang diuji, dan tentang keberanian menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Jika kamu pernah merasa hidupmu tiba-tiba berubah tanpa aba-aba, mungkin kamu akan menemukan dirimu di dalam cerita ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mengajak kamu untuk subscribe channel Kisahku, agar kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup seperti ini bisa terus menemanimu. Setiap cerita di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguatkan, bahwa seberat apapun ujian, selalu ada makna yang Allah titipkan di baliknya. Aku sendiri tidak pernah menyangka bahwa aku yang menceritakan kisah ini adalah orang yang pernah berdiri di titik paling rapuh dalam hidupku. Titik di mana aku harus memilih antara bertahan dalam kebohongan atau melangkah pergi demi menyelamatkan diriku sendiri. Sebelum kisah ini berlanjut, izinkan aku melantunkan sholawat. Karena hanya dengan mengingat Allah dan Rasul-Nya, hati yang gelisah bisa sedikit menemukan ketenangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di saat hidupku mulai dipenuhi tanda tanya, sholawat itulah yang sering aku bisikkan dalam diam. Di tengah malam ketika aku tak bisa tidur, saat dada terasa sesak tanpa sebab. Hanya nama Allah yang mampu menahan air mataku agar tidak jatuh. Aku yakin, tidak ada ujian yang datang tanpa izinnya, dan tidak ada luka yang Allah biarkan tanpa maksud. Namun sebagai manusia, aku tetap rapuh, tetap bisa takut, tetap bisa gemetar ketika kenyataan perlahan menampakkan wajah aslinya. Dan kisah ini adalah tentang bagaimana aku diuji, bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang perempuan yang menggantungkan seluruh hidupnya pada kepercayaan. Semua bermula 2 hari setelah aku dan suamiku tinggal sementara di rumah mertuaku. Awalnya aku menganggapnya biasa saja. Rumah itu besar, berdinding tebal, dengan halaman luas dan pepohonan tua yang menjulang. Dari luar rumah itu tampak tenang, bahkan megah. Tapi begitu kaki melangkah masuk, ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Rumah ini memang agak sepi, kata suamiku sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk, mencoba menyesuaikan diri. Mungkin aku cuma belum terbiasa, jawabku, berusaha menenangkan perasaan sendiri. Namun hari demi hari berlalu, rasa tidak nyaman itu justru semakin kuat. Setiap malam terasa lebih panjang. Setiap sudut rumah seolah menyimpan cerita yang tak terucap. Aku sering terbangun tanpa sebab,
Jantung berdegup kencang, padahal tidak ada mimpi buruk. Aku hanya duduk di ranjang, memeluk lutut, bertanya dalam hati, kenapa rasanya aku seperti orang asing di rumah ini? Mertuaku jarang bicara, tatapannya sering kosong, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi ditelan kembali oleh diam. Dan di tengah semua itu, aku mulai merasa, aku tidak sendirian, meski rumah itu terasa sunyi. Perubahan paling terasa justru datang dari suamiku. Lelaki yang dulu selalu menyapaku dengan senyum hangat, kini lebih sering terdiam. Dia mulai sering terbangun tengah malam, lalu pergi tanpa suara. Ketika aku terjaga dan menoleh, tempat di sampingku sudah kosong. "Mas, mau kemana?" tanyaku suatu malam dengan suara mengantuk. Dia berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh. "Aku cuma mau ke bawah, nggak bisa tidur." Jawaban itu terdengar biasa, tapi entah kenapa hatiku terasa perih. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, 1 jam. Dia tak kunjung kembali. Aku menatap langit-langit kamar, air mata mengalir pelan tanpa suara. Sejak kapan aku mulai merasa asing dengan suamiku sendiri? Pagi harinya aku mencoba bertanya lagi. "Mas, kelihatan capek. Ada masalah?" Dia tersenyum tipis. "Kamu terlalu banyak pikiran." Kalimat itu menusuk. Bukan karena marah, tapi karena jarak yang terasa semakin nyata. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih mengenal lelaki yang kupilih sebagai pendamping hidupku? Dan tanpa kusadari, malam-malam berikutnya akan membawaku pada sebuah kebenaran yang tak pernah siap kuterima. Sejak malam-malam itu, aku mulai lebih sering diam. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena setiap kata terasa berat keluar dari mulutku. Ada keganjilan yang tak bisa kusebutkan, tapi jelas terasa. Seperti ada jarak yang tak terlihat, tapi begitu nyata, membentang di antara aku dan suamiku. Aku memperhatikannya dari jauh, cara jalannya yang tergesa di malam hari, cara dia menghindari tatapanku saat pagi tiba. Bahkan saat sarapan, kami duduk berhadapan, tapi rasanya seperti dua orang asing yang dipertemukan oleh meja makan. "Mas, nggak makan?" tanyaku pelan. "Nanti saja," jawabnya singkat, tanpa menatap wajahku. Kalimat sederhana itu kembali menusuk hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata. Aku tak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Aku terus mengingatkan diri, percaya adalah bagian dari cinta. Tapi keheningan yang terlalu panjang justru seringkali lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Di tengah kebingunganku, adik iparku semakin sering mencariku. Tatapannya selalu gelisah, seolah membawa beban besar di pundaknya. Suatu sore, ketika rumah sedang sepi, dia duduk di sampingku di ruang tengah. "Bayu," panggilnya lirih. "Iya, Dik." Kamu benar-benar gak tahu apa yang Mas lakukan malam-malam." Pertanyaan itu membuat jantungku berdegup kencang. "Maksudmu apa?" Dia menunduk lama, lalu berbisik. "Aku gak boleh cerita, tapi aku juga gak tega kalau Mbak Yu terus dibohongi." Tanganku gemetar. "Kalau kamu tahu sesuatu, tolong bilang." "Aku istrinya. Aku berhak tahu." Dia menggeleng pelan. Air mata mulai menggenang. "Aku cuma bisa bilang satu hal. Jaga diri, Mbak Yu. Dan jangan sendirian kalau malam." Sejak percakapan itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan sikap. Dan aku mulai takut pada rasa penasaranku sendiri. Malam-malam berikutnya terasa semakin menekan. Aku sering terbangun tanpa sebab, mendengar langkah kaki di lorong, lalu sunyi kembali. Aku menutup mata rapat-rapat, memeluk selimut, mencoba melawan ketakutan yang datang perlahan. Dalam diam, aku berdoa, "Ya Allah, jika ada sesuatu yang Engkau ingin perlihatkan padaku, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku tersesat oleh prasangka." Namun doa itu justru membuatku semakin sadar bahwa kebenaran mungkin tidak selalu datang dengan cara yang lembut. Kadang, ia hadir dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku mulai merasa, malam bukan lagi tempat untuk beristirahat, tapi waktu di mana rahasia-rahasia bangun dan berjalan bebas. Hingga akhirnya, sore itu datang. Adik iparku kembali menghampiriku. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Dia menarik lenganku ke sudut dapur, memastikan tak ada siapapun di sekitar. "Mbak Yu, dengarkan aku baik-baik," katanya terbata. Aku mengangguk, jantungku berdetak keras. "Nanti malam, jam 12 tepat.
turunlah ke ruang bawah. Jangan ajak siapa-siapa. Dan apapun yang kamu lihat, jangan panik. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu gak ceritakan saja sekarang? Dia menutup mulutnya, menahan tangis. Aku takut Mbak Yu gak akan sanggup mendengarnya. Lebih baik kamu lihat sendiri. Kalimat itu membuat kakiku terasa lemas. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut pada malam yang akan datang. Malam itu berjalan sangat lambat. Jarum jam seolah sengaja bergerak lebih pelan dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap angka-angka di layar ponsel yang terus berubah. Pukul 11:45. Suamiku sudah keluar kamar tanpa sepatah kata. Aku mendengar pintu kamar tertutup perlahan. Dadaku sesak, tanganku dingin. Aku menelan ludah berulang kali. Apakah aku siap melihat kebenaran? Tanyaku dalam hati. Pukul 12:01. Aku berdiri. Kaki ini terasa berat, tapi hatiku memaksa melangkah. Bismillah, bisikku pelan. Saat jarum jam tepat menunjukkan 12:00, aku membuka pintu kamar. Lorong gelap menyambutku. Dan tanpa kusadari, setiap langkahku menuju ruang bawah adalah langkah menuju titik balik hidupku selamanya. Suamiku menoleh perlahan, gerakannya kaku, wajahnya pucat diterangi cahaya lilin. Tapi yang paling membuatku hampir jatuh adalah matanya. Tatapan itu kosong, dingin, tidak ada kehangatan yang selama ini ku kenal. "Kamu ngapain di sini?" Tanyanya pelan, tapi nadanya membuat tengkukku dingin. Aku cuma cari kamu," jawabku terbata. Air mataku mulai jatuh. "Mas, ini apa? Kenapa kamu begini?" Dia melangkah mendekat satu langkah. Aku mundur refleks. "Kamu seharusnya nggak lihat ini," katanya lagi. "Aku sudah sejauh ini, jangan rusak semuanya." Kata-katanya menghantam hatiku. Aku sudah sejauh ini. Kalimat itu membuatku sadar, apapun yang dia lakukan bukan hal baru, dan mungkin sudah terlalu dalam. Tiba-tiba terdengar bunyi kayu berderit. Lemari tua itu bergerak sedikit, perlahan, sangat perlahan. Pintunya terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada sentuhan. Aku menjerit sekuat tenaga, tubuhku gemetar hebat, lututku hampir tak sanggup menopang berat badanku sendiri. "Mas, hentikan. Ini salah. Ini bukan jalan yang benar," teriakku sambil menangis. Namun suamiku justru menutup mata, seolah tak ingin mendengarku. Wajahnya tegang, napasnya berat. "Kamu nggak tahu apa yang aku korbankan," katanya lirih. Saat itu aku sadar, aku tidak hanya kehilangan rasa aman, aku kehilangan suamiku. Entah dari mana tenagaku datang, aku berbalik dan berlari sekuat yang kubisa. Tangga terasa licin oleh air mata. Aku memanggil adik iparku sambil terisak. Suaraku pecah oleh ketakutan. "Dik, tolong aku, Dik." Lampu-lampu menyala. Pintu kamar terbuka. Suara langkah kaki bersahutan. Rumah yang tadi sunyi berubah menjadi kacau. Adik iparku memelukku erat. Tubuhnya ikut gemetar. "Aku sudah bilang, aku sudah memperingatkan," katanya sambil menangis. Di balik pelukannya, aku menatap ke arah tangga. Suamiku berdiri di sana. Diam. Malam itu tidak berakhir dengan teriakan saja. Setelah suasana sedikit tenang, mertuaku keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Langkahnya berat, seolah membawa beban bertahun-tahun yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara lirih, "Maafkan kami." Aku menoleh dengan mata sembab. "Maaf untuk apa, Pak?" Air mata jatuh dari sudut matanya. "Anakku sudah lama terjerumus. Awalnya kami kira hanya mencari jalan pintas rezeki, tapi kami salah. Kami terlalu diam, dan sekarang semuanya terlambat." Kalimat itu menghancurkan sisa harapanku, bukan hanya karena kebenaran itu ada, tapi karena selama ini aku hidup di atas kebohongan yang sengaja dibiarkan. Aku meminta bicara berdua dengan suamiku. Kami duduk berhadapan, dipisahkan meja kecil, tapi rasanya seperti dipisahkan jurang yang dalam. "Mas," suaraku gemetar, "kenapa kamu gak pernah jujur sama aku?" Dia menunduk lama. "Aku takut kamu pergi." "Dan sekarang?" tanyaku sambil menahan tangis.
Dia terdiam. Tidak ada jawaban. Aku mengangguk pelan. Aku menikah sama kamu karena iman, bukan karena apapun yang kamu kejar malam-malam itu. Saat itulah aku sadar, cinta saja tidak cukup jika kejujuran dan keimanan telah ditinggalkan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Tidak banyak yang kubawa, karena sebagian besar dari diriku tertinggal dalam pernikahan itu. Sebelum pergi, aku berdiri di ambang pintu dan menoleh sekali lagi. Aku pergi bukan karena benci, kataku pelan, tapi karena aku ingin selamat. Suamiku hanya diam, tidak menahan, tidak mengejar. Dan justru dari sikap itulah aku tahu, keputusanku sudah benar. Kadang, meninggalkan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Proses perceraian berjalan dengan air mata dan kelelahan batin. Ada malam-malam panjang yang kulewati dengan menangis dalam sujud. Bertanya pada Allah, kenapa aku harus melalui ini? Namun perlahan aku mengerti, luka itu tidak datang untuk menghancurkanku, tapi untuk menyelamatkanku dari jalan yang lebih gelap. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis, tapi tetap berdiri meski hati pernah hancur ke keping-keping. Kini, ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, aku tidak lagi takut. Aku justru mengingat satu pelajaran besar dalam hidupku, bahwa cinta yang benar tidak pernah meminta kita mengorbankan iman, akal sehat, dan harga diri. Jika kamu yang mendengar kisah ini sedang berada dalam kebingungan, ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Setiap kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita diberi keberanian untuk memilih jalan yang menyelamatkan, meski harus berjalan sendirian. Karena terkadang, kehilangan seseorang adalah cara Allah menyelamatkan kita dari kehilangan diri sendiri.